gagal paham. Jadi yang datang setelah Yesus terangkat itu adalah seorang manusia, bukan roh. Enggak, gitu. Roh itu nggak bisa dipahami dengan satu roh, nggak bisa. Kan di situ dikatakan, baca dengan teliti dong, Yohanes 14. Roh Kudus itu cuma satu oknum, nggak bukan bisa. 5 oknum. Berarti kamu so tahu tentang Roh Kudus namanya. Ya. Di mana dikatakan bahwa Roh Kudus itu banyak? Oke, Yohanes 14 tadi, ya. Kalau Bang Juma baca perlahan ya, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ada seorang berarti satu kan? Ya udah, itu nanti konteks lain. Seorang penolong yang lain. Kena sendiri kan dia baca. Enggak lo. Kita pakai LI aja gitu loh. Padahal kita tadi udah bahas kan. Di situ dikatakan penolong yang lain. Ya, penolong yang lain apa? Penolong yang lain, penolong yang lain selain daripada Yesus. Enggak gitu. Oh, kenapa enggak gitu? Yesus itu penolong untuk Bani Israel. Akan datang penolong lain selain Yesus yang akan menolong Bani Israel. Penolong yang lain menolong Bani Israel. Siapa dia? Yes. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, ini ngawur. Ngawur. Tadi ngawur. Menurut ente ngawur. Menurut saya kagak. Dengar. Barusan Anda bilang untuk penolong Israel, tapi betul. Baginda orang mana? Memang di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan dengan sangat jelas, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, telah datang kepada kamu sekalian rasul kami, seorang penolong, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, halo, selamat sore. Ya, silakan. Sekarang tadi saya tertarik sih dengan perkata. Sekarang pertanyaannya adalah makhluk apa yang datang kepada Paulus? Iya. Itu. Iya, itu pertanyaan kepada Muhammad. Anda bisa buktikan nggak sebaliknya? Yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ngaku Yesus. Ini yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Yesus mengatakan apabila ada Mesias palsu yang mengaku, jangan kau percaya. Baca Matius 24 nomor 24. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kata Yesus, jangan kau percaya. Sejak kapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku bertemu dengan Mesias? Pernah? Tidak pernah. Ia mengaku bertemu dengan Mesias itu adalah Paulus. Mesias palsu, nabi palsu, satu klub, satu paket. Yang bersuara kepada Muhammad siapa? Yang dengarkan, ia mengaku Mesias adalah palsu, ia mengaku bertemu Mesias juga adalah nabi palsu. Yang ketemu Muhammad siapa? Di mana Rasulullah Muhammad? Dengar. Di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku bertemu dengan Mesias? Selesaikan itu dulu. Ya, selesaikan dulu. Penyesat itu mengaku bertemu dengan Mesias. Rasulku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Hanya Rasulmu Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias. Pertanyaannya, Mesias palsu atau Mesias asli? Kalau Mesias asli, dia datang nanti di akhir zaman. Ya, silakan. Siapa yang ditemui Paulus? Ya, betul. Sesuai ceritanya memang Yesus lah yang berteofani menampakkan diri kepada Paulus, ya. Sehingga dia buta, berapa hari kemudian baru dia tercelik lagi matanya dan dia menjadi pengikut setia bahkan sampai akhir hayatnya. Apanya yang diikuti? Kalau yang ajarannya yang mana ajarannya Yesus diikuti Paulus? Ya seluruhnya lah. Yang mana? Di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk non Yahudi? Ya, hukum terutama kan hukum kasih itu kan. Kasih itu mentaati perintah Elohim. Tunggu dulu. Kita buktikan. Ya, buktikan aja. Buktikan kalau yang datang itu Yesus. Ya, itu nggak bisa dibuktikan karena itu tahu kan Paulus.
Oh, berarti cuma Siapa Paulus yang yang bisa bisa membuktikan. Betul. Pantasan aja udah miring kayak gitu. Ternyata nggak ada yang bisa membuktikan. Ada. Siapa? Sabar. Nah, karya dia apa? Contoh, digigit Contoh. ular beracun kan nih. Dia nggak Matius mati. 24 nomor 24, nabi palsu Nah, itu itu satu. bermujizat. Hek. Dihantam sama pengakuan Yesus, bisa bermujizat. Oke? Mana datanya? Tanda-tanda Mesias palsu dan nabi palsu bisa bermukjizat. Sampai-sampai Oke. Paulus dianggap dewa, Tuhan, Hermes. Ada Nggak lagi? ada datanya, nggak ada data. Paulus dianggap dewa Hermes, nggak ada. Coba kalau ada, Kalau ada gimana? ya tunjukkan aja gitu loh. Oke. Yang kedua, dia bisa membangkitkan anak kecil yang jatuh dari balkon itu kan. Udah Gue juga meninggal, bisa itu mah. kan? Ya, nggak bisa lah. Orang Kecil mati banyak gua tolong dihidupkan. ada. Silakan Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor berapa Bang Andi? 12 ya, Bang Andi. 14-12 ya. Yang Paulus ini saking hebatnya bermukjizat, dia dianggap sebagai dewa. Dewa itu kan Tuhan, setara dengan Elohim kalau di ajaran Yahudi. Ah betul, Iya. Barnabas Iya. mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut 14. Hermes. 14-12. Ah, mantap. Berapa? Lalu Saking mereka, hebatnya, dianggap Tuhan dia. lalu mereka memberikan nama kepada Barnabas dan Paulus sesuai dengan nama dewa-dewa mereka. Karena Paulus yang berbicara ketika menyembuhkan orang lumpuh itu dan diberi nama Hermes, sedangkan Barnabas diberi nama Zeus. Mantap memang Paulus ini, luar biasa mukjizat. PR 14-12. Ya, Kau ini belum Mukjizatnya. pernah baca Hanso, langsung kau tiban orang, kau belum pernah baca, langsung main seruduk. ya konteksnya kan nggak gitu bang. Tes lagi. Konteks lagi. Selalu konteks yang disalahin, selalu konteks. Kalau ada fakta dibeberkan, konteksnya lagi yang salah. Terus kapan benarnya? Jadi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus kecuali Paulus itu sendiri. Betul ya? Justru karena saking saktinya Paulus ini kan. Ya kan memang harus sakti. Memang harus sakti. Dia memang harus sakti bang. Karena Nah, Yesus kalau- mengatakan di Matius 4:24 nomor 24. Gini, Nabi palsu itu karena harus di sakti. perjanjian lama itu dikatakan nabi palsu itu kalau bermujizat gak terjadi gitu loh. Itu ciri-ciri nabi palsu.